Pemirsa, pada 2017, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian segera memutuskan jumlah plafon KUR baik melalui skema konvensional ataupun juga syariah. Plafon yang akan ditetapkan diproyeksi mencapai 110 triliun rupiah. Lantas ke sektor mana saja KUR akan tersalurkan dan apa saja perbedaan KUR syariah dengan konvensional? Data selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Andra Lesmana. Silakan Andra. Baik, terima kasih Vero. Pemirsa, pemerintah menaikkan target penyaluran kredit usaha rakyat 10% menjadi 110 triliun rupiah pada 2017. Untuk realisasi penyaluran KUR 2016 tercatat mencapai 94,4% dari target yang sebesar 100 triliun. Realisasi KUR tersebut lebih baik dibanding 2015 yang hanya sekitar 75% dari target 30 triliun rupiah. Kita akan lihat datanya, ini dia. Ya, alokasi KUR untuk tahun 2013 hingga 2017 di tahun 2013 sebesar 35 triliun rupiah. Kemudian di tahun berikutnya meningkat menjadi 37 triliun dan di tahun 2015 turun menjadi 30 triliun rupiah. Di tahun 2016 meningkat drastis sebesar 100 triliun rupiah dan di tahun 2017 naik menjadi 110 triliun rupiah. Ya, realisasi kredit usaha rakyat di sepanjang 2016 masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran. Data dari Sistem Informasi Kredit Program Kemenko Perekonomian menunjukkan realisasi KUR perdagangan mencapai 67,7%. Kemudian pertanian berada di urutan kedua sebesar 16,7%. Kita akan lihat datanya, ini dia. Penyaluran KUR menurut sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 67,69%, kemudian pertanian, perburuan dan kehutanan 16,46%, lain-lainnya 8,52%, industri pengolahan 4,44%, kemudian transportasi dan komunikasi sebesar 1,65% dan perikanan 1,24%. Sementara itu berdasarkan porsi penyaluran KUR, kredit usaha rakyat mikro masih mendominasi sebesar 65,6 triliun rupiah. Disusul KUR retail dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia. Ya, ini dia datanya. Untuk porsi penyaluran KUR 2016, KUR mikro sebesar 65,6 triliun rupiah, kemudian KUR retail sebesar 28,6 triliun rupiah, dan KUR penempatan TKI 177 miliar rupiah. Demikian, V, kembali ke Anda. Iya, Andra, lantas apa saja sebenarnya yang membedakan antara pembiayaan syariah dengan konvensional? Iya, Vero, untuk konsumen produk keuangan di Indonesia kini memiliki lebih banyak pilihan karena adanya pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah seperti pembiayaan konvensional tersedia bagi siapapun yang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan konsumsi ataupun modal. Meski demikian, ada sejumlah perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional. Berikut datanya. Iya, dalam pembiayaan konvensional, kredit diberikan atas akad pinjaman dan nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman bersama bunga. Namun dalam pembiayaan syariah, bunga tidak diperbolehkan karena dianggap riba. Bentuk akad yang digunakan perbankan syariah yaitu akad murabaha atau jual beli, ijarah, wa iktina atau sewa dengan perubahan kepemilikan serta musyarakah, mutanakishah atau capital sharing. Ada juga untuk berbagai risiko. Ini pada pembiayaan konvensional, nasabah sepenuhnya menanggung risiko jika tidak bisa membayar kembali cicilan. Namun karena prinsip akad dalam pembiayaan syariah, bank pun ikut menanggung sebagian risiko. Selanjutnya halal. Pembiayaan syariah mengharuskan bahwa dana disalurkan untuk hal-hal yang halal. Karena itu nasabah harus menyatakan kegunaan dana pinjaman dan pemakaiannya pun tidak boleh melenceng dari hal tersebut. Selanjutnya ketersediaan pinjaman. Dari segi dokumen pengajuan diri, pembiayaan syariah dan konvensional memang mirip. Namun pembiayaan syariah bisa menawarkan produk untuk keperluan tertentu yang tidak ada pada pembiayaan konvensional. Ya, demikian Vero, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Andra. Ini juga sangat baik untuk mengedukasi pemirsa. Dan kembali kita melanjutkan perbincangan terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Andra Lesmana, begitu Pak Hadia. Tapi saya sedikit melanjutkan yang Anda jelaskan di segmen sebelumnya bahwa memang sudah ada persiapan jelang realisasi BRI Syariah ini. Salah satunya itu dukungan infrastruktur atau IT yang memang sangat dipersiapkan dan itu diuji begitu Pak. Ya. Seberapa besar sih artinya kontribusi IT ini dibutuhkan begitu Pak dalam realisasi kredit usaha rakyat syariah ini? Ya,
sangat dominan untuk berbicara IT karena apa? Kita itu melayani masyarakat luas, berjauhan, jumlahnya banyak. Karena kita menyalurkannya kan kur mikro 25 jutaan. Bayangkan kalau itu dilakukan dengan manual, itu administrasinya berapa hari menyelesaikan. Dan tidak hanya berhenti dari penyaluran, itu kan harus kita laporkan kepada pemerintah. Oke, artinya bahwa perbankan memang biasa menggunakan teknologi ataupun juga IT begitu ya Pak ya, tapi yang ini memang sangat dibutuhkan karena ada. Kemudian itu laporan itu kan ke Departemen Keuangan, host to host ya. Jadi kita harus menyalurkan berapa dan sebagainya. Setelah laporan itu kan bagian dari kami mengklaim untuk subsidi bagi hasil subsidi marginnya. Ya, kalau istilah konvensional subsidi bunga. Ini persoalan yang kemarin menjadi agak terhambat di situ juga itu. Oke, apa kenapa Pak? Karena pemahamannya atau seperti apa? Di dalam undang-undangnya kan disebutkan bahwa pemerintah itu memberikan subsidi bunga. Kalau tadi disampaikan Pak Lesman bahwa Bank Syariah itu tidak ada bunga gitu loh, bagi hasil ya margin. Tapi hitung-hitungannya gimana sih Pak? Karena kadang juga ada orang yang skeptis kemudian menganggap bahwa sama aja sih sebenarnya hitung-hitungannya gitu dengan bagi hasil. Sangat nanti mungkin Pak Irfan akan nambahkan. Jadi kita bagi hasil itu sesuai dengan apa yang kami telah terima dari masyarakat, kemudian dari itu kita bagikan hasilnya kepada yang investasi ke kita. Sebaliknya mereka itu usaha, kemudian usaha itu dideklarasi dia untung berapa, kita tentukan bagi hasilnya berapa. 50-50 kesepakatan bersama Pak. 50-50 atau 60-40 atau berapa kita tentukan di situ. Jadi kalau di konvensional kan begitu kita memberikan kredit sudah disebutkan 17%. Dan itu tergantung lagi dengan suku bunga saat itu berapa ya Pak ya? Tergantung bunga yang ditentukan oleh mereka dari awal dan itu dari kos-kos yang mereka hitung sebelumnya. Oke. Artinya sebenarnya yang perlu dipahami bahwa secara hitungan pun itu berbeda dan itu atas kesepakatan bersama antara pihak bank dan juga memang dengan pihak pengusahanya sendiri yang mengajukan kredit. Dan kejujuran itu sangat penting. Karena jangan sampai orang pengusaha itu tidak jujur sebenarnya dia untung berapa, kemudian dideklarasi kemudian disitulah kita itu syariah di situ. Jadi ditantang untuk orang betul-betul harus mengandalkan moral dan kejujuran itu. Iya, berbisnis dengan jujur seperti itu ya. Sebenarnya ini menarik Pak Irfan, kita mendapat untung dan kita juga bisa mendapatkan fasilitas kredit dan ya insya Allah itu di jalan yang benar lah seperti itu. Tapi mengapa peminatnya kemudian sulit? Bahkan kalau tadi yang saya lihat dari rekan saya Andra Lesmana juga memaparkan resiko pun sebenarnya ditanggung oleh bersama seperti itu, bukan hanya ditanggung oleh pihak yang mengajukan kredit begitu Pak Irfan ya? Ya, jadi memang kalau bicara faktor penyebab itu tentu banyak. Banyak ya. Dan memang kalau saya sih menarik kesimpulan lebih kepada edukasi itu satu. Apa yang harus diedukasi itu sebenarnya value, nilai. Jadi nilai apa yang ditawarkan oleh syariah yang membedakannya dengan konvensional. Ya, jadi tadi satu aspek kejujuran. Karena kalau kita bicara akad itu kan macam-macam. Ada akad jual beli, ada akad bagi hasil ya. Nah, bagi hasil itu kan sangat tergantung kepada hasil. Namanya juga bagi hasil. Nah, tentu itu juga tergantung kepada tadi aspek kejujuran, bagaimana si pengusaha mendisclose apa yang dihasilkan. Nah, ini baru dari situ kemudian kita bisa menentukan nilai. Nah, jadi artinya dengan syariah itu ada nilai kejujuran yang sekarang ini kan mungkin agak sedikit sulit ya dalam situasi. Karena orang sekarang orientasinya profit saja begitu Pak Irfan. Nah, itu value itu satu. Kemudian orientasi bisnis syariah itu kan basisnya maslahat. Maslahat itu dasarnya cuma dua, memberi manfaat dan mengundang keberkahan. Nah, keberkahan itu kan berarti dia ada punya ketenangan, dia punya semangat untuk lebih produktif. Nah, value-value ini, nilai-nilai ini yang sebenarnya ingin kita ajarkan melalui praktek-praktek keuangan dan perbankan syariah ini. Sehingga nanti masyarakat kemudian melihat syariah dan konvensional itu bukan lagi membandingkan sekedar nilai bunga dengan berapa besar profit margin atau nisbah atau rasio bagi hasil, tapi memang ada value yang berbeda. Ada keterbukaan, ada komunikasi, ada proses negosiasi. Jadi tidak hanya sekedar antara
bank dan betul kan ada unsur saling ridho. Iya. Kan itu perintah dalam Qur'annya kan kita harus saling ridho. Nah, saling ridho kan membutuhkan proses negosiasi yang baik, ada proses saling setuju, saling sepakat. Nah, value nilai ini yang menurut saya menjadi sangat menarik gitu. Sehingga antara bank dengan nasabah itu hubungannya lagi bukan sekedar hubungan hitung-hitungan angka, bukan sekedar hubungan beban kewajiban, tapi ada hubungan persaudaraan, ada hubungan nilai. Nah, ini yang menurut saya harus kita terus edukasi kepada publik sehingga publik itu kemudian bisa menangkap esensi dari bersyariah. Jadi dan bukan lagi bicara sekedar tadi margin berapa, bunga berapa, bukan sekedar itu, tapi memang kita ingin memperbaiki situasi, bukan hanya meningkatkan ekonomi tapi juga memperbaiki orangnya, memperbaiki secara aspek kejujurannya, moralitasnya, karena itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini menurut saya. Oke, baik Pak Hadi, tadi menarik juga saya sudah sempat menyinggung mengenai resiko, berbagi resiko seperti apa sih kadang yang kemudian mungkin bisa diprediksi bisa saja muncul, dan bagaimana sih kemudian pembagian penanganan resikonya begitu Pak kalau memang ditanggung bersama? Ya, kalau risiko juga seperti di dalam hal pembiayaan itu risiko usaha yang bersangkutan tentunya ya, diantaranya kemungkinan dia akan gagal dalam berusaha, tentunya itu akan menjadi gagal bayar tentunya itu akan bisa kita lihat. Kembali lagi bahwa kalau memang dia menjadi gagal bayar, tentunya kita tidak lagi juga gagal usaha, kita nggak bisa menuntut lagi untuk margin dari mereka. Ya namanya dia udah nggak dapat hasil apa-apa, kita nggak. Tapi kan tetap artinya bahwa kita kan memang selalu mengandalkan kejujuran ya Pak ya. Tapi namanya manusia itu bagaimana dalam pengawasannya nanti? Itulah kesepakatan dari awal bahwa mari kita berbisnis dengan hati. Ya, jadi tidak hanya rasional aja. Ya, jadi dengan hati. Tentunya tadi tidak hanya hitungan berapa, tapi berkahnya itu sedikit. Tetapi itu membawa jangka panjang. Tapi ya kalau bisa lagi yang banyak jangka panjang. Jangka panjang. Itu. Tapi tadi kalau kita sudah dapat maslahat itu buntutnya itu akan terbawa, rezekinya akan membawa. Iya, tidak akan berhenti hanya sampai di situ begitu ya harusnya kalau kita mengerjakannya dengan benar. Pak Hadi dan juga Pak Irfan, kita masih ada segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Hot Economy. Kami akan kembali usai jeda.